Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di PA Wilayah Online GKI Samanhudi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan serta nanti pada waktunya membahas firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan juga kesempatan di mana pada malam hari ini kembali kami dipertemukan walaupun secara virtual untuk bersama-sama mendalami sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami karena kami menyadari baik kami sebagai penyampai maupun pendengar firman-Mu pada saat ini penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu memahami firman-Mu yang begitu dalam dan begitu luas. Dan kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga melaluinya kami dapat memahami firman Tuhan, dan terlebih dari semua itu kami dapat menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 dan 16, demikian firman-Nya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Nya. Bahkan terlebih dari itu, kita bersama dapat mendalami dan membahas firman-Nya melalui PA malam hari ini. Saudara-saudara, tema yang hendak kita angkat adalah pergulatan iman sang peziarah. Mungkin pada waktu kita mendengar kata peziarah, maka asosiasi kita, saudara-saudara, kepada pemahaman tentang ziarah dalam arti berziarah ke pemakaman. Memang kalau kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ziarah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, atau sebagainya. Jadi tidak salah kalau kita mendengar kata ziarah lalu asosiasi kita itu kepada kunjungan ke pemakaman. Memang seringkali itu yang dipakai kalau ada kegiatan seperti itu, disebutnya sedang berziarah ke pemakaman. Tapi saudara-saudara, tidak hanya itu, tadi dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa
itu juga berarti kunjungan ke tempat yang mulia, ya, atau ada istilah lain keramat. Nah, tempat yang mulia ini atau tempat yang dianggap mulia, setiap agama juga mempunyai ininya masing-masing, tempat yang dituju, ya. Misalnya kalau belakangan ini kan banyak tawaran-tawaran yang disampaikan kepada orang-orang Kristen untuk melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem, misalnya ke Tanah Suci Yerusalem. Nah, itu tentu ziarah yang dilakukan oleh orang Kristen ke sana dipahami, ya, mengunjungi tempat yang mulia, tentu ya, dianggap mulia oleh orang-orang Kristen. Nah, perjalanan ziarah ke Tanah Suci di Israel memang bukan merupakan kewajiban bagi orang Kristen, tetapi bagi yang punya kesempatan dan juga punya uang, tentu saja saudara-saudara melakukan ziarah ke Tanah Suci Yerusalem ini tentu akan membawa kepada setiap orang yang datang untuk bisa merenungkan bahwa dari tanah itulah permulaan sejarah keselamatan bagi umat manusia. Sedangkan kalau tema kita berbicara tentang peziarah, saudara-saudara, maka ziarah yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan perjalanan kehidupan, ya. Jadi tidak ada kaitan dengan ke pemakaman ataupun ke tempat yang mulia, ke tempat suci misalnya, ya, kota suci, tetapi di sini berbicara tentang perjalanan kehidupan, ya, berbicara tentang ziarah kehidupan. Kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara, sesungguhnya adalah sebuah perjalanan, dan itu adalah sebuah proses peziarahan menuju ke tanah air surgawi yang merupakan persinggahan akhir dalam hidup kita. Ya, jadi setelah kita meninggalkan dunia, dalam peziarahan kita di dunia ini, pada waktunya kita tiba di tanah air surgawi, yaitu di dalam kemuliaan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, perjalanan hidup Abraham dalam memenuhi panggilan Tuhan sebagai bapa orang percaya tidak selalu berjalan mulus. Ya, Abraham yang hidup sekitar 2100 tahun sebelum Masehi, sebelum mengubah nama Abraham, ia dipanggil Abram, yang berarti bapa yang terhormat. Nah, dia tumbuh dan besar di daerah Ur, sebuah kota besar di tepi barat Sungai Efrat, yang kalau sekarang itu letaknya di Irak bagian selatan. Dalam ziarah kehidupannya, saudara-saudara, Abraham harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setidaknya ada 3 kali perjalanan ziarah dari Abraham. Yang pertama adalah ketika pada waktu itu tentu saja masih bernama Abram, ya, di mana Abram mendengar suara Tuhan dan menerima panggilan tersebut, di mana juga saudara Tuhan ya memiliki maksud dan tujuan di dalam memanggil Abraham, yaitu supaya Abram dapat keluar dari Ur Kasdim dan kemudian tinggal menetap di Kanaan, bukan di Haran. Nah, seperti yang kita baca misalnya dalam Kejadian 11 ayat 31. Disitulah kemudian Tuhan kembali berbicara kepada Abram dan memanggil Abram untuk beranjak atau bergerak menuju ke tanah Kanaan. Oleh karena Abram taat kepada suara Tuhan, maka ia pun berangkat menuju negeri yang bukan miliknya, namun yang dijanjikan Allah kepada Abram bahwa keturunannya akan memiliki negeri tersebut, saudara-saudara. Lalu pada perjalanan yang kedua, Abram tidak mengalami banyak hambatan, bahkan Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan hal ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan dan menjadi titik balik Abram di dalam mengenal sosok Allah. Karena pada saat itulah Abram memiliki
relasi yang langsung di mana Allah menampakkan diri kepada Abram yang kita baca misalnya di dalam Kejadian 12 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Namun kegembiraan tersebut tidak berlangsung lama, saudara-saudara, karena suatu hari terjadi kelaparan atau kemiskinan di negeri Kanaan di mana Abram tinggal pada waktu itu. Nah, oleh karena itu ia melakukan perjalanan yang ketiga, yaitu dia harus mengambil keputusan untuk meninggalkan Kanaan dan tinggal di Mesir. Itu kita temukan di dalam Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Lalu bagaimana ketika dia hidup di Mesir, saudara-saudara? Justru di sana dia bukan mendapatkan kebaikan. Abram harus mengalami masalah baru di mana mereka terancam dibunuh bila tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Raja Mesir. Untuk menghindari masalah tersebut, ia harus berbohong dan menyangkali bahwa Sarai bukanlah istrinya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sekelumit pengalaman iman, ya boleh dikatakan, atau juga mungkin pergulatan iman sang peziarah yang bernama Abram ini. Perjalanan hidup Abram. Dan kita menemukan, saudara-saudara, bahwa melalui apa yang dari pengalaman itulah kita melihat, saudara-saudara, ya, kita melihat bahwa Abram itu hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang bisa salah di dalam mengambil keputusan. Dia juga bisa melakukan kekeliruan, dan Abram pun bisa berhenti di tempat yang salah dan bisa menyimpang keluar dari panggilannya. Ya, jadi sebagai seorang bapak orang beriman gitu ya, dalam label dirinya itu ternyata dia juga mengalami pergulatan iman yang tidak mudah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dikatakan tentang Tuhan yang datang kembali untuk meneguhkan janjinya. Setelah 13 tahun, Abram menunggu janji keturunan yang belum juga digenapi. Dan Kejadian pasal 17 inilah, saudara-saudara, merupakan momen penting bagi Abram, di mana ia berganti nama menjadi Abraham. Di balik kisah penggantian nama, saudara-saudara, ada dinamika perjalanan antara Allah, Abram, dan Sarai. Inilah fase penting dalam perjalanan iman Abram dan Sarai. Mereka berganti nama setelah melewati berbagai pergulatan iman yang cukup panjang dan tidak mudah, saudara-saudara. Dalam ayat 1 dan 2 misalnya, kalau kita baca di sana, itu dikisahkan tentang penampakan diri Allah secara langsung kepada Abram. Allah menampakkan diri dan berkomunikasi dengan Abram. Itu menandakan bahwa Allah hadir. Allah berinisiatif untuk menghampiri umatnya. Jadi inisiatif itu bukan muncul dari Abram, tetapi dari Allah sendiri yang datang langsung berkomunikasi dengan Abram. Allah berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Bahwa disinilah saudara, Abram akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, maka nama Abram pun diubah menjadi Abraham. Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa bagi sejumlah besar bangsa atau bapa bangsa-bangsa. Dan nama Sarai menjadi Sarah, ya, dalam bahasa Ibrani disebut dengan putri atau putri raja atau ratu putri, ya, pada saat Sarai waktu itu berusia 90 tahun. Sebagai tanda bahwa Abraham akan sungguh-sungguh melahirkan bangsa-bangsa, atau dari keturunan Abraham akan lahir banyak bangsa-bangsa, dan ada ikatan perjanjian kekal antara Tuhan dengan keturunan Abraham, dan tanah perjanjian itu
akan menjadi milik mereka selama-lamanya. Itu kita temukan misalnya di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam relasi dengan Allah, kadang Abram begitu yakin akan janji Allah, tetapi juga terkadang ia ragu terhadap janji Allah, sehingga ia memilih jalannya sendiri dengan menuruti apa kata Sarai untuk mengambil Hagar sebagai sarana untuk memperoleh keturunan pada saat itu. Oleh karena itu, pergantian atau penggantian nama memiliki makna yang dalam, ya, sehingga Abraham bukan lagi Abram masa lalu, tetapi dia adalah Abraham yang baru. Dalam arti saudara, kalau sebelumnya Abram itu mempunyai arti dari nama tersebut adalah Bapa yang terhormat, maka kemudian berubah menjadi Bapa bangsa-bangsa. Nama saudara-saudara mempunyai makna kesungguhan, bahwa dari nama yang diberikan itu ada suatu harapan agar si penyandang nama menghidupi dan mewujudkan makna dari nama yang dimilikinya. Ya, jadi orang tua kita pada waktu kita lahir dulu, ya, diberi nama itu tentu dengan punya maksud, ya, punya tujuan bahwa dengan nama tersebut ya kita sebagai anaknya hidup sebagaimana nama yang diberikan, ya. Misalnya Iren atau Airen artinya berharap supaya anak ini nanti menjadi pembawa damai, begitu ya. Banyak contoh-contoh lain, atau mungkin namanya Sabar, ya, supaya ya dia juga menjadi orang yang sabar, seperti itu. Jadi biasanya saudara, pemberian nama itu punya makna yang dalam, ya. Nah, di samping itu saudara-saudara, pemberian nama juga menggambarkan kepemilikan penuh dari dan juga penguasaan dari sang pemberi nama. Artinya Abraham dan Sarah adalah milik Tuhan dan ada di dalam penguasaan penuh Tuhan sebagai pemilik kehidupan Abraham dan Sarah, ya, dalam hal ini. Nah, jadi Tuhan memberikan nama itu ya sesungguhnya ingin menyatakan kepada Abraham bahwa engkau ada di dalam penguasaanku, gitu ya. Engkau adalah milikku, ya. Di situ ada satu jaminan. Bahkan tadi kalau kita membaca ada sebuah jaminan kekal dengan keturunan Abraham, ya. Nah, setelah hidup 99 tahun dan setelah berproses bersama Allah sekitar 24 tahun, saudara-saudara, Abraham mengalami sebuah relasi yang baru. Relasi yang makin intim dengan Allah dan ada jaminan bahwa hidupnya ada di dalam kuasa Allah sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam relasinya yang baru, Tuhan lebih memperhitungkan sikap percaya dan kasih Abraham kepada Tuhan lebih daripada dosa dan juga kesalahan Abraham di masa lampau. Abraham taat ketika Tuhan panggil kembali, dan Abraham juga taat ketika Tuhan memanggil dia untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, kita ingat akan cerita itu, bagaimana Ishak anak satu-satunya yang ditunggu sudah sekian lama, begitu ya, untuk didapatkan, tetapi pada saatnya dia harus mengorbankannya. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara, ya, tidak mudah itu. Tapi Abraham melakukan itu karena dia memang taat. Maka disitulah dia disebut sebagai bapa orang beriman, itu semakin diteguhkan. Demikianlah saudara-saudara, Abraham mengalami pergulatan iman dalam ziarah kehidupannya. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi walaupun dia tidak tahu tempatnya yang akan dituju bagaimana, ya karena dia yakin akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, dia berangkat tanpa ragu, ya. Saudara-saudara dan saya, ya, adalah keturunan Abraham secara rohani. Dalam ziarah kehidupan kita di dunia, saudara-saudara, di dalam hal iman, kita juga bisa jatuh bangun, ya. Abraham, bapak orang beriman aja bisa dalam hidupnya tidak selalu mulus, apalagi kita, saudara-saudara.
Nah, kita juga seringkali hidup taat kepada Tuhan dan ada saatnya kita tidak taat kepada Dia. Bisa juga kita meragukan janji Allah, seperti Abraham juga pernah meragukan itu. Bahkan ketika dibilang bahwa nanti Abraham bakalan punya anak, dia malah tertawa gitu. Mana mungkin, ya sudah usia lanjut bisa memiliki anak lagi begitu ya. Jadi saudara-saudara, seringkali hidup kita seperti itu ya. Dan Abraham dalam up and down kehidupannya saudara-saudara, dia kemudian diperbaharui oleh Tuhan. Dia mempunyai pengalaman yang baru dengan Tuhan dalam relasinya dengan Tuhan. Dan tentu saja ketika dia mengalami relasi yang baru, dia pun mengalami perjalanan kehidupan dan relasi dengan Allah yang begitu intim, yang begitu dekat ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup seperti Abraham yang sudah diperbaharui relasinya dengan Allah, untuk terus hidup intim dengan Allah, sehingga kita pun seperti Abraham yang hidup dalam iman dan ketaatan yang sungguh kepada Allah. Tidak mudah saudara-saudara hidup sebagai orang beriman, tetapi bukan tidak mungkin kalau kita tetap dapat menjalaninya, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Dan itu juga ditentukan sejauh mana relasi kita dengan Allah intim atau tidak. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saudara-saudara, kita nanti akan mendiskusikan tentang tema kita dan pembacaan firman Tuhan di dalam kelompok WA Group PA Wilayah GKI Samanhudi. Nanti kita akan berdiskusi melalui forum itu. Sebelumnya saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh masuk ke dalam pengantar sebelum kami mendalami sebagian dari firman Tuhan. Kami belajar dari Abraham dalam proses perjalanan hidupnya, dalam pergulatan iman, dalam ziarah kehidupan di tengah dunia ini, di mana ia bukanlah pribadi yang sempurna. Ia pun mengalami jatuh bangun dalam kehidupan sebagai orang beriman. Itulah juga yang menjadi bagian dari hidup kami. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami, sehingga melalui setiap peristiwa kehidupan apapun, kami terus diingatkan bahwa betapa pentingnya relasi dengan Tuhan, relasi yang intim, yang dalam, sehingga di dalamnya kami senantiasa taat dan tunduk kepada apa yang menjadi perintah dan juga kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini menuju tanah air surgawi yang pada waktunya akan kami alami, di mana kami akan meninggalkan dunia ini. Dan biarlah kiranya selama perjalanan ziarah kami di dunia ini sebagai orang beriman, kami pun terus diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat melewati setiap pergumulan yang ada, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang dari setiap persoalan maupun pergumulan, karena Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami akan berdiskusi di kelompok nanti. Biarlah Tuhan juga yang memimpin diskusi kami, sehingga semuanya juga dapat berlangsung dengan baik dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.